Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Istiadah Aulia Asmiha dengan video tugas studi hadis. Insyaallah ini adalah video terakhir, materi terakhir alhamdulillahirobbilalamin, yaitu materi kali ini adalah cara mengajarkan hadis kepada anak usia dini pada mata kuliah studi hadis lah tentunya, dan juga dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI. Pada materi kali ini terdiri dari seperti biasa, yaitu dari 3 subbab. Yang pertama tentunya pengertian hadis, kemudian yang kedua karakteristik anak usia dini dalam belajar, yang ketiga metode mengajarkan hadis kepada anak usia dini. Untuk subbab yang pertama, pengertian hadis, mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah ada di video materi pertama tentang pengertian hadis. Jadi kita akan langsung masuk kepada subbab yang kedua. Pada subbab yang kedua, yaitu tentang karakteristik anak usia dini dalam belajar. Jadi anak usia dini itu dihitung mulai dari 0 sampai 6 tahun. Jadi berada dalam tahap perkembangan yang sangat-sangat unik nih. Jadi mereka itu memiliki cara belajar yang khas, berbeda dari anak-anak yang lebih besar atau yang lebih dewasa lah tentunya pasti. Jadi memahami karakteristik itu sangat penting agar proses pembelajaran itu juga dilakukan secara efektif dan juga menyenangkan. Jadi karakteristik anak usia dini itu yang pertama dengan belajar melalui bermain. Jadi pada anak-anak usia ini mereka itu paling efektif kalau melalui aktivitas bermain, yang mana kan mereka kan juga dari usia 0 sampai 6 tahun lah, mereka masih suka-sukanya untuk main kan. Jadi kita sebagai guru juga harus bisa membuat bagaimana bermain itu bukan hanya sebagai bentuk hiburan saja, tetapi juga sebagai media utama untuk mengeksplorasi, memahami lingkungan serta mengekspresikan ide dan emosi mereka. Kedua, karakteristik yang kedua yaitu konkret dan visual. Jadi pada anak usia ini itu mereka berpikirnya tuh konkret dan belum mampu memahami konsep abstrak secara penuh. Jadi oleh karena itu dalam mengajarkan ilmu mereka tuh membutuhkan alat bantu visual, misal kayak gambar atau contoh nyata dalam pembelajaran, gambar lah, nyanyi lah, pakai video lah atau boneka lah, itu juga bagaimana mereka tuh asik gitu loh. Terus yang ketiga yaitu mereka tuh suka meniru dan juga mengamati. Jadi anak-anak usia itu adalah peniru yang ulung ya. Jadi mereka tuh bakal belajar dari apa yang mereka lihat. Nah setelah mereka lihat dia bakal tiru. Nah begitu. Jadi kalau kita sebagai orang tua dan guru juga intinya jangan sampai melakukan atau mengeluarkan kata-kata kotor depan mereka, atau melakukan hal-hal yang tidak baik lah, hal-hal yang mencerminkan akhlak yang buruk kepada mereka, karena memori mereka itu akan merekam. Nah kemudian itu juga kalau sudah direkam kadang mereka mereka tiru begitu. Terus juga sebagai orang tua harus membatasi tentang apa yang mereka tonton di dalam handphone. Jadi gak semua film itu juga bagus untuk mereka lihat. Jadi nggak semua kartun loh ya, nggak semua kartun itu bagus untuk mereka lihat. Jadi kita juga harus pintar memilah dan memilih, terutama kadang dalam game misalnya. Kalau game itu kadang beberapa anak itu laki-laki nih misalnya, mereka suka game perang-perangan. Nah karena itu yang mereka lihat, kadang mereka kepo, gimana ya rasanya kayak jadi kayak gitu, jadi jagoan deh gitu. Kadang mereka kadang-kadang meniru kepada temennya, dia jadi anak yang jahil. Jadi peran orang tua juga sangat penting dalam memberikan tontonan kepada anaknya. Mereka itu rentan konsentrasi yang pendek. Jadi mereka itu perhatiannya cuma terbatas, fokusnya itu pendek, gak panjang-panjang kayak orang gede ya. Kalau orang gede gitu masih 1 jam kadang juga kuat kalau mereka niat. Tapi kalau anak kecil itu enggak, kadang baru beberapa menit itu juga udah bosan. Jadi bagaimana guru itu
membuat suasana hidup di kelas, jadi mereka itu nggak perlu nggak bosen juga. Terus bagaimana kita itu merancang dengan waktu yang singkat, terus dengan cara yang bervariasi yang tetap dapat menarik perhatian mereka. Kemudian yang kelima, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah ini nih, kadang mereka tuh suka nanya, suka bereksplorasi, bereksperimen tuh suka banget. Jadi kalau mereka outbound nih, misalnya keluar, kadang kepo ini apa, apalagi dengan imajinasi mereka yang tinggi. Kadang pertanyaan-pertanyaan mereka tuh juga susah banget mau dijawab, kadang susah banget gitu ya, mau gimana ya jelasinnya ya gitu. Itu juga Kemudian metode masuk pada subbab yang ketiga, yaitu tentang metode mengajarkan hadis kepada anak usia dini. Tentunya ini nih sangat penting, bagaimana nih caranya biar mereka itu nggak bosen, nggak suntuk, biar langsung masuk meresap. Jadi yang pertama yaitu menggunakan metode bermain dan bernyanyi, apalagi bernyanyi. Mereka paling suka nyanyi, dia hafal kalau misalnya nyanyi. Kalau suruh langsung hafalin nggak bakalan bisa, tapi kalau nyanyi pasti hafal gitu kan. Misalnya lagu pendek nih, lagu pendek tentang hadis gitu, tentang hadis saya, lagu tentang kebersihan itu kan juga bisa. Kemudian dengan metode keteladanan, metode bercerita, ceritanya juga pasti gak yang tiba-tiba cerita, kita juga harus menjiwai nih. Kalau cerita kayak, kalau perang kita tegang, suasana gimana caranya biar tegang. Kalau senang happy, ya kita happy, suka sumringah gitu. Itu juga sangat membantu. Lagi kalau dengan media video, misalnya dari video kartun juga bisa, atau bisa juga pakai boneka tangan itu juga bisa. Terus kemudian kalau di rumah nih, sekarang kan teknologi juga lebih canggih, mana buku cerita itu pakai alat yang tunjukkan di kalimatnya, dia tuh bisa cerita sendiri. Atau kan yang robot ya, dia tuh bisa bercerita. Nah itu juga sangat efektif ya untuk menanamkan nilai-nilai hadis pada anak usia dini. Kemudian metode pengulangan, jadi kita juga bisa lakukan kegiatan rutin, misal gimana Rasulullah itu selalu mengajarkan berdoa. Jadi apa-apa itu semuanya ada doanya. Jadi setiap mau makan kita tanya suruh dulu anak-anak itu kayak, doa mau makan gimana, doa mau tidur gimana. Itu juga harus rutin, jangan cuma dihafalin doang gitu. Terus ya tadi itu media. Kemudian yang kelima yaitu media visual, yaitu kayak gambar, video islami dan yang lainnya. Tadi udah saya kasih tahu, sudah saya jelaskan. Dan kesimpulannya pada materi kali ini adalah mengajarkan hadis kepada anak usia dini itu adalah langkah penting dalam membentuk karakter islami sejak dini. Jadi pendidik dan orang tua itu diharapkan terus mengembangkan kreativitas dalam mengajarkan hadis dengan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan anak. Jadi kolaborasi antara sekolah dan juga keluarga ini tentunya juga sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran hadis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, video terakhir kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga untuk para penonton sekalian. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.